Luar biasa, Indonesia, Rusia kembali menggetarkan dunia. Ya, ada kabar terbaru kedekatan antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin ternyata telah membuat Amerika Barat dan sekutunya panik. When the Prime Minister was questioned this afternoon about reports about the request from Russia to Indonesia, national security concerns are rife in Canberra this morning over a Russian bid to establish a military base in Indonesia. Cuat. Lagi ketar-ketir ya, Amerika dan juga sekutunya apabila mengetahui ada breaking news mengatakan bahwa Republik Rusia, negara Rusia mau bikin camp base tenteranya di Indonesia. Bayangin nggak perasaan mereka itu? Lanjut. Breaking news that has Australia on alert. Russia this afternoon triggering alarm as it seeks to base several long-range aircraft in Indonesia, just 1,300 kilometres from our coast. Ya, selepas pertemuan antara Pak Prabowo dengan Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia kemarin, media-media Barat bahkan hingga Perdana Menteri Australia langsung panik dan ketakutan. Online defense publication, Moscow requesting access to an airbase in Indonesia's. Iya, saat ini Australia sedang panik karena menurut media pertahanan Amerika, Janes dan Newsweek, mereka telah menyebutkan bahwa Rusia saat ini telah meminta pangkalan angkatan udara ke Indonesia di Biak, Papua. Situs militer Amerika Serikat Janes melaporkan Rusia mengincar pangkalan angkatan udara Manuhua di Biak Numfor, Provinsi Papua, Indonesia. Australia meminta penjelasan daripada Indonesia berhubung laporan yang mendakwa Rusia meminta kebenaran untuk menempatkan pesawat tenteranya di Papua. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata isu tersebut menjadi tumpuan utama dalam kempen pilihan raya Australia pada Selasa. Ya, Janes telah mengklaim bahwa Angkatan Udara Rusia juga telah mengajukan beberapa permintaan ad hoc untuk menempatkan pesawat pembom Tu-95 dan pesawat angkut 276 di pangkalan tersebut. Pesawat pembom Rusia tersebut mampu membawa 6 hingga 14 rudal jelajah yang dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir, tulis media tersebut. Jet tempur ya, pesawat tempur, pesawat bom juga, pembom. Bagaimana permintaan ini diterima oleh kantor Menteri Pertahanan Safri Samsudin setelah pertemuannya dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Shoigu pada Februari 2025 lalu. Permintaan ini disebut-sebut mengancam posisi Australia yang berjarak dekat dengan Papua sebagai sekutu utama Amerika Serikat. Mereka telah mengatakan laporan itu menimbulkan kekhawatiran besar di Australia dan Indonesia. Menurut Australia Broadcasting Corporation, Menteri Pertahanan Indonesia Safri Samsudin mengatakan kepada mitranya dari Australia Richard Marles bahwa ia belum menerima permintaan Rusia untuk mengakses pangkalan udara tersebut. Tambah media tersebut, Biak yang berjarak sekitar 856 mil dari Darwin pada bulan Desember 2017, dua pesawat pembom Tu-95 Rusia berpatroli di atas Samudra Pasifik Selatan untuk pertama kalinya selama penempatan selama 5 hari. Newsweek kemudian mengutip pernyataan analis senior di Australia Strategic Policy Institute Malcolm Davis. Ia menuntut agar Canberra lebih tegas apabila nantinya benar Rusia menempatkan pesawatnya di Biak. Saya pikir penting bagi pemerintah Australia untuk bersikap sangat jelas kepada media mengenai pertanyaan apakah permintaan resmi Rusia kepada Indonesia untuk menampung pesawat pembom jarak jauh, pesawat patroli maritim, dan tanker Angkatan Udara Rusia di Pulau Biak telah diajukan sejak awal atau apakah permintaan tersebut ditolak oleh pemerintah Indonesia, sebut mereka. Dan kini sejumlah pejabat hingga Perdana Menteri Australia juga langsung angkat bicara karena khawatir jika Rusia betul-betul membangun pangkalan militer di Indonesia. We are ascertaining, having a look at those reports, as the Foreign Minister and Defence Minister have said. We have a good relationship with our friends in Indonesia, and we're seeking further clarification. We are seeking further information. We obviously do not want to see Russian influence in our region.
very clearly. We have a position, which is we stand with Ukraine. We regard Vladimir Putin as an authoritarian leader who has broken international law, who's attacking the sovereignty of the nation of Ukraine. Dan kekhawatiran Australia makin memuncak karena akhir-akhir ini hubungan Indonesia dan Rusia makin erat. Terlebih lagi, belum lama ini Indonesia-Rusia telah melakukan latihan militer terbesar bersama sepanjang sejarah. Lalu, yang menjadi pertanyaan, apakah betul Rusia akan membangun pangkalan militer di Indonesia? Baik, berikut adalah jawaban dari Kementerian Pertahanan. Kemhan mengklarifikasi bahwa tidak ada sama sekali pembahasan tentang penawaran untuk peminjaman pangkalan udara di wilayah Indonesia. Karena kita tahu kita memang negara yang mengadopsi politik luar negeri bebas aktif. Dan kita berkawan dengan semuanya. Ini pastinya kan ada konsekuensi ketika kita membiarkan satu negara atau satu pihak, kita menjaga itu. Apalagi saat ini kan prioritas pemerintah adalah bagaimana kita membangun, kita melakukan modernisasi kekuatan pertahanan, kita butuh stabilitas. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini info update untuk tanah air. Nah, kalau teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya setelah mendengar kabar terbaru ini? Bantu dong berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya, karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Hormat! Bikin gempar ya apabila ada berita-berita macam kabar angin yang menyatakan tentang Republik Indonesia bakal menerima Rusia untuk membuka pangkalan udaranya di Papua. Itu sesuatu yang agak menggemparkan, bukan saja untuk Rusia pastinya, dan untuk Amerika dan Australia. Pasti sesuatu yang agak menggemparkan, mengejutkan, bikin kaget mereka ya. Jadi takut orang Australia ya apabila mengetahui tentang ura-ura ataupun kabar angin menyatakan bahawa Rusia bakal meletakkan pangkalan tentera udara mereka di Papua. Pasti mereka melihat itu sebagai satu ancaman katanya tadi, kerana mereka itu tidak memberikan kerjasama ataupun memberi support kepada Rusia, kerana Rusia itu seperti kayaknya menidakkan sovereignty ataupun kedaulatan Ukraine. Tapi untuk situasi ini tidak berlaku untuk di Palestina. Kadang-kadang kita menyatakan bahawa dunia ini enggak adil ya. Kalau di sini kenapa diberikan diangkat isu ini sebagai satu pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran kedaulatan sesebuah negara, tapi yang di sebelah sana itu yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina itu tidak diberikan diadili seadil-adilnya sebagai mencerobohi kedaulatan negara dan mencabuli hak asasi manusia. Itu bias dalam undang-undang dunia ini. Dan berbalik kepada isu tadi, jelas hubungan Indonesia dan juga Rusia pastinya menjalinkan hubungan yang sangat baik, dan itu merupakan satu tekanan dan ancaman juga buat Australia pastinya dan juga sekutunya yang lain. Pikirannya itu ke mana-mana gitu kan, aneh-aneh fikirnya, dan itu pastinya akan memberikan satu impact. Dan kita tahu sebenarnya Indonesia ini baik dengan sebuah negara, mau bikin yang aman-aman je sama semua negara, bikin hubungan yang baik, militer yang baik, mitra yang baik gitu kan, bukan hanya daripada segi ketenteraan tapi juga daripada ekonomi, sosial dan sebagainya, yang memberikan impact yang positif buat kedua-dua buah negara. Okey, apa pun sudah dijawab tadi, tidak
tidak ada isu begitu tidak terjadi, tidak akan ada pangkalan angkatan udara Rusia di Indonesia, itu pasti memberikan ketenangan buat Australia. Panik gitu kan Australia dan sekutunya gara-gara cerita-cerita ini, dan kita mendoakan yang baik-baik saja untuk semua negara, dan semuanya diakui kedaulatan negara, dihormati undang-undang negara kita supaya tidak diinjak-injak oleh siapapun. Okey, apapun yang baik-baik untuk Indonesia, untuk kita semua. Menurut kalian bagaimana berita ini, bikin gempar atau enggak? Ketik komen kalian di bawah, kerana aku ingin tahu apa pandangan kalian. Okey, sampai ketemu lagi dalam video insya-Allah. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.